Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Safitri dari Prodi Sistem Informasi Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai tugas praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman kelas 53. Untuk soalnya di tugas pertama ini, yang pertama membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Lalu sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini, juga software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Yang kedua adalah membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dengan sebagai berikut, kasus sebagai berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gajinya 5 juta, jika golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Yang kedua, jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Yang ketiga, jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 5 jam atau lebih, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur, dan outputnya juga penghasilan, yaitu gaji golongan ditambah dengan gaji lembur. Untuk yang pertama, algoritma dan pemrograman komputer. Di sini saya sudah membuat rangkuman dari beberapa referensi mengenai algoritma dan pemrograman komputer. Saya akan membacakan sedikit dari algoritma dan pemrograman komputer. Untuk rangkuman dari algoritma dan pemrograman komputer, di sini saya sudah membuat beberapa rangkuman seperti halnya karakteristik dari algoritma seperti keterbatasan, kepastian, masukan, keluaran, dan efektivitas, lalu juga representasi algoritma yang bervariasi yang menyesuaikan dengan tingkat abstraksi dan tujuan komunikasi. Lalu alur kontrol dari algoritma sendiri, ada sequential, ada branching, sama looping. Juga kriteria sebuah algoritma pemrograman dan ciri-ciri distinktifnya dan lain sebagainya. Lalu yang B itu adalah sejarah serta perkembangan Java dan software bahasa Java. Di sini saya sudah membuat rangkuman dari awal pemrograman Java bermula sampai perkembangan Java pada saat ini. Lalu untuk contoh aplikasi yang dibangun dengan Java, saya mengambil contoh dari IntelliJ IDEA sama Apache Tomcat. Dan ini adalah flowchart dari kasus yang diberikan. Lalu untuk pseudocode-nya seperti ini. Dan saya akan menjelaskan lebih detail mengenai flowchart dan pseudocode-nya. Untuk flowchart saya menggunakan Draw.io. Di sini yang pertama adalah start. Start ini menunjukkan awal dari algoritma. Yang kedua adalah proses input. Karena yang diminta itu adalah input dari input golongan dan jam lembur, maka di flowchart-nya pun prosesnya adalah input golongan dan input jam lembur. Golongan B jika gaji pokoknya 6.500.000 dan golongan C jika gaji pokoknya 9.500.000. Lalu untuk jam lembur di sini prosesnya adalah jika lembur 1 jam, maka hasil dari gaji atau gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. Jika lembur 1 jam, maka penghasilan lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30. 0,30 ini adalah mengacu pada 30% dari gaji pokok. Lalu kalau lembur 2 jam, maka penghasilan lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,32. Jika lembur 3 jam, maka gaji pokok dikali 0,34.
Jika lembur 4 jam, maka gaji pokok dikali 0,36, dan jika lembur 5 jam atau lebih, maka penghasilan lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,38. Lalu selama melalui proses ini, gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu akan menghasilkan total penghasilan, dan flowchart-nya N atau selesai, dimana juga sama dengan menyelesaikan algoritma tersebut. Lalu untuk show code, saya menggunakan file txt. Di sini sama start untuk memulai algoritma. Lalu di sini ada input golongan karyawan dan input jam lembur. Di mana input golongan karyawan ini cache-nya ada di sini, dan input jam lembur cache-nya ada di garis ke sini. Yang pertama, input golongan karyawan, lalu input jam lembur. If golongan karyawan adalah A, then gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan karyawan adalah B, then gaji pokok adalah 6.500.000, sama dengan 6.500.000. Else if golongan karyawan adalah C, then gaji pokok sama dengan 9.500.000. And if ini adalah menyelesaikan case dari golongan karyawan. Lalu masuk ke case kedua, yaitu mengenai jam lembur. If jam lembur sama dengan 1, dan gaji lembur per jam 0,30 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 2, dan gaji lembur per jam sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 3, dan gaji lembur per jam sama dengan 0,34 dikali gaji pokok. Else if jam lembur sama dengan 4, dan gaji lembur per jam sama dengan 0,36 dikali gaji pokok. Else if jam lembur lebih sama dengan 5, total penghasilan dan gaji lembur per jam sama dengan 0,38 dikali gaji pokok. And if ini di sini menyelesaikan dari input jam lembur. Lalu total gaji lembur sama dengan jam lembur dikali gaji lembur per jam. Lalu total penghasilan sama dengan gaji lembur ditambah total gaji lembur. Lalu menampilkan jumlah penghasilan dengan total penghasilan. Dan selesai. Di sini sudah menyelesaikan algoritma dari psikopat tersebut. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau pelaksanaan praktikum yang tidak tepat, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.